Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Agus Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Besok itu saya nggak kerjolos pokoknya aku. Iya, makasih Gus. Pertanyaan saya satu Gus, ada orang yang pernah melakukan pesugihan dan dia mungkin akhirnya setelah keluarganya habis dia pengen bertobat. Apakah dengan sirul asror bisa memutus perjanjian dengan yang seperti itu Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Selagi masih ada kesempatan umur kita di dunia ini, pasti Allah mengampuni dan memutuskan yang katanya pesugihan iku engko ana karmane nang anak. Lah gitu loh. Akan putus dengan cara jenengan iku mengikuti Rasulullah. Piye? Katakan Muhammad, jikalau umatmu ingin betul-betul dosanya diampuni, cintanya kepada tauhid, kepada selain Allah ikut diampuni, dan cintanya akan diterima oleh Allah, kata Rasul, fattabi'uni, ikut aku. Ngikuti Rasulullah sing bagaimana? Ini loh Pak, ruhaniyah jenengan masuk pada dinul haq. Kuncinya ada sirul asror. Jikalau Anda melakukan ini, maka terputuslah hubungan Anda dengan khotam-khotam yang ada di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini Quran. Dan diampuni semua kesalahan-kesalahanmu. Yuhibbukumullah, dan Anda dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Loh, ini loh. Sebab apa? Sebab Anda telah melepaskan cinta rohaniyahmu terhadap tauhid tadi. Ya. Bapak Ibu, nek pancen gak diputus Allah, aku sing tanggung jawab. Karena Quran, saya berani di sini. Quran itu adalah undang-undang yang paling tertinggi yang mungguh umat Islam, paling tinggi. Setelah itu as-sunnah, setelah itu ijma' qiyas. Saya memakai undang-undang yang tertinggi dalam surah Ali Imran ayat 31 tadi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan catatan masih ada kesempatan. Mana kesempatan ini? Sisa hidup kita, umur kita tinggal berapa tahun, Bos? Gak ono sing roh. Gak ada yang tahu sisa umur kita. Apakah tinggal 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun? Gak ada yang tahu. Lekaslah kau bertobat. Lekaslah kau wa anibu ila rabbikum, kembali pada Tuhanmu. Jikalau kau betul-betul kembali kepada Tuhanmu, min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian, summatun sorun, maka akan mendapatkan apa pertolongannya? Yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa yang telah kau lakukan, baik tentang dosa jasmani, lebih-lebih tentang dosa rohani, menyekutukan Allah dengan tauhid, ini dihapus oleh Allah. Guys, iki jaminan Pak. Urusan kita mau dan tidak mau terserah kita masing-masing. Jadi sesuai dengan pertanyaan, pasti Allah mengampuni dengan catatan masih ada dan sebab wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun. Oke, ada lagi? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Wilopo dari Wiradesa Gus. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya dalam menjalankan dzikir Sirul Asror. Siap. Akhirnya mencapai kesadaran bahwa semua yang ada di muka bumi
itu bermanfaat, bahkan nyamuk, lalat, bahkan belatung pun, cacing pun ada manfaatnya. Tapi kok kebalikannya di saat kita khalwat, Gus. Di saat kita khalwat itu mengapa semua menjadi hilang, musnah, bahkan diri saya itu sadar tidak ada, menyadari kehilangan tidak ada. Hubungannya bagaimana, Gus, antara yang sirul asrol yang saya jalani pada saat di kesadaran fisik sama pada saat khalwat? Matur nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menungso iku ada dua kelompok. Hatinya dalam konteks iman. Pertama, masih menganggap selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Iki proses. Manusia yang pertama, hatinya itu ada iman bahwasanya selain hidup. Kalau saya menyebut hidup itu bukan sifat loh ya. Menyebut Allah bukan nama, tapi sesuatu yang maha-maha, yang laisa kamislihi syai'un. Ada kelompok hati manusia konteks iman itu masih percaya selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini benar miturut pandangan syariah. Fakta logikanya memang seperti itu. Allah menciptakan segala hal apapun pasti ada satu sisi unsur negatif, juga sisi unsur positif. Lah, disitulah kita akhirnya beriman si makhluk ini selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Oke, iman secara akal nggak salah, benar secara syariat. Tetapi ketika saat jenengan khalwat untuk menuju makrifat Allah, beda lagi nanti. Kalau sudah sampai pada kesadaran penuh, iki nek cara ilmu sejati, Pak. Tujuan kita sholat daim, khalwat atau topo. Kita tinggalkan semua aktivitas dohiriyah untuk dalam diri ini ada satu kesadaran penuh bahwasanya selain Allah iku la yanfa wa la yadurra, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu bahaya. Nah, ketika saat jenengan iki berkhalwat, yang tujuan khalwat adalah menyepikan keakuan diri sebagai makhluk itu yang mengapa-mengapa, artinya nafi, membersihkan keakuan diri atas kemakhlukan itu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Setelah itu isbat, menetapkan keakuan diri Allah itu yang segala-galanya. Posisi yang seperti ini walaupun secara syar'i dohir mengatakan makhluk ketika saat mendatangkan manfaat dan mudarat, iman jenengan itu sudah jatuhnya tidak pada makhluk tapi terhadap hidup yang meliputi makhluk. Jadi Bapak Ibu, di sini ada kelompok yang kedua yang bersikekeh begini. Ini mengki kelompok kedua ini nek ditemokno mesti tarung. Yang satu memakai akal, kalau tidak ada uang ya nggak bisa. Mana imannya pada makhluk. Yang satu semua karena Allah, bukan karena uang. Itu bukan karena makhluk, tapi karena Allah hidup itu. Wis gelut Pak wong loro iki. Amriye mboten gelut, dinetral nih. Ngene lho, Cok.
Nyun sewu, apapun yang muncul pada makhluk, ya, itu manakala tidak diizini Allah dilintasi, nggak akan pernah berbuat apa-apa. Apakah manfaat atau bahaya, tidak akan pernah bisa. Didasari innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Memang koyoke sing aweh syafaat itu Muhammad. Memang koyoke yang memberikan hidayah petunjuk ajaran itu Muhammad. Tapi jikalau di situ tidak ada Allah dalam diri Muhammad, ya Muhammad itu tidak bisa apa. Ya seperti patung ngadeg niki lho, Pak. Nggak bisa bergerak apapun, nggak bisa. Isoi bergerak, ada yang menggerakkan, baru netral, Pak. Nek wonten mriki netral. Nah, diin itu duduknya di sini. Jadi merukunkan golongan kiri dan golongan kanan. Jadi memang begitu, Pak, faktanya. Ketika kita kholwat, kesadaran penuh, di situ iman hanya pada keakuan Allah atas segala-galanya. Cuman biar netral, yaitu tadi, Allahnya yang aweh dilewatkan si A, si B, si C, begitu. Karena ini di dunia artinya selama kita di dunia ini masih berada, jasad ini masih berfungsi, yo tetep sik butuh mangan, butuh ngombe, nggih mboten? Tapi bukan perkara makanan dan minuman itu yang menghilangkan lapar dan dahaga, tapi sesungguhnya Allah yang melimputi itu yang menghilangkan. Kalau bahasa sederhana, Allah, tapi ojo di iman lo ya, Allah menyandarkan terhadap, memajaskan terhadap makanan dan minuman, akhirnya lapar, rasa dahaga itu hilang. Paham nggih? Iman sampean cukup di dalam hati hanya karena hidup itu. Jadi dua kelompok ini akan tarung manakala bersikukuh masing-masing. Kelompok kiri itu benar miturut kacamata syariat, kelompok kanan benar miturut kacamata hakikat. Biar netral, wong loro iki ada di tengah-tengah. Bentuknya itu tadi innaka la tahdi may yasha. Bapak Ibu, koyok-koyok Muhammad itu dijadikan lintasan hidayah, petunjuk, syafaat terhadap umat. Tapi sejatinya yang memiliki syafaat itu hanyalah Allah. Surat Az-Zumar ayat 44. Kul, katakan Muhammad kebenaran ini. Lillahi ku tetap kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan sesungguhnya syafaat itu milik Allah, bukan milik Muhammad. Gak usah jauh-jauh, Pak. Hari ini katakan, he mukhlason, petunjuk bimbingan ikut teko aku, bukan milikmu. Lah itu loh, paham nggih? Jadi sampean keliru nek nyawang makhluke aku yang aweh bimbingan, bukan. Sebetulnya itu Allah. Innahu bikulli syai'im muhit. Allah meliputi diriku, dengan Allah itulah akhirnya muncul suara, muncul pembahasan dan lain sebagainya. Begitu Pak nggih? Nggih. Ada lagi buah duku, buah pepaya. Mumpung ketemu neono persoalan yo bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Gus kula badhe tanglet. Ada sesuatu hadis yang mengatakan di saat itu sahabat Rasulullah itu berkata, sungguh beruntung saya langsung bertemu dengan Rasulullah yang bisa menimba ilmu tauhid.
Terus Rasulullah langsung menjawabnya, lebih beruntung lagi di akhir zaman umatku yang tidak pernah bertemu saya tapi bisa mempelajari ilmu tauhid. Nah, kata sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Al ulama warisatul anbiya. Nah, dari istilah al ulama warisatul anbiya tersebut, itu saya pernah mendengarkan dari ayat surat Ali Imran ayat 49. Itu ciri-cirinya al ulama warisatul anbiya, yang artinya Gus, Allah akan menjadikan Ali Imran ayat berapa Pak? Ayat 49. 49. Itu ciri-ciri dari tiga ciri tersebut Gus. Yang dimaksud ayat tersebut itu karena Al-Quran itu kan banyak istilah perumpamaan Gus. Nah, di situ yang artinya Allah menjadikan sebagian seorang rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda dalam kurung mukjizat dari Tuhanmu, sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku meniupkannya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Yang kedua, aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, buras, atau menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu sebenarnya benar terdapat tanda kerasulan bagimu jika kamu orang-orang yang mukmin. Nah, dari maksud tiga ciri itu tadi, itu apa maksud menghidupkan seekor burung, yang kedua menyembuhkan penyakit kusta ataupun buras, yang ketiga menghidupkan orang yang mati, itu maksudnya seperti apa Gus? Itu jadi sesuatu tanda al ulama warisatul anbiya, supaya kita tidak keliru Gus. Ngeten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung itu hewan asali iku mati. Dengan mukjizat itu burung itu asalnya mati menjadi hidup. Artinya apa Pak? Ketika jenengan iku melihat fisik burung, mata dohiriyah kita, ainul basyariyah ini ketika melihat burung, makhluk itu nggak punya status hidup, nggak punya. Tapi dia kok hidup. Ruhaniyah meripat hati sampai harus melihat Allah di situ. Ketika hati ini sudah bisa melihat Allahnya di situ, berarti kan bertemu. Berarti wal awwal wal akhir wal dhahiru wal batin wal dhahir. Dhahir berarti njaba jenengan, luar jenengan berarti makhluk burung. Kalau jenengan mengatakan hati iman bahwasanya burung itu hidup, burung berarti bukan termasuk tanda penerus kanjeng Nabi. Tapi kalau hati sampean sudah bisa bertemu Allah di dalam burung, Anda pasti iman Anda bukan burung yang hidup. Burung itu tetap mati. Karena Allah disitulah seakan-akan burung itu hidup. Berarti hidup milik siapa? Milik Allah. Burung tidak bisa, tidak memiliki hak sifat hidup, nggak bisa. Berarti yang bersifat hidup adalah alladzi asra bi abdi, yang menggerakkan burung itu. Kalau hati seseorang sudah sampai di situ,
imannya hanya Allah di situ yang hidup, maka itulah salah satu tanda kalau dia itu termasuk tabi'inat tabi'in. Kalau hadis al ulama warasatul al anbiya. 1, 2. Dengan mukjizat itu akan menyembuhkan penyakit kusta. Padahal penyakit ini nggak ada tombone iku kecuali dari Allah. Artinya apa, Pak? Jangan dianggap penyakit fisik, Pak. Iki penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Penyakit itu manakala kita dibiarkan tidak lekas sembuh, malah bertambah parah. Sebab apa dia itu kok ada penyakitnya, sehingga penyakit itu menutupi ruhaniyahnya terhadap Allah. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikasih pengertian obat tentang penyakit hati, yaitu dinut tauhid. Dikasih pengertian atau tidak, dikandani atau tidak, diserukan atau tidak, diingatkan atau tidak, la yu'minun, tetap tidak percaya. Akhirnya penyakit itu nggak sembuh. Lah, mukjizat yang dimaksud menyembuhkan penyakit kusta adalah penyakit hati, Pak. Penyakit hati obatnya di dokter-dokter spesial munggo dohir nggak ada. Dokter Sutomo, dokter Iskandar, dokter apapun nggak ada obatnya penyakit hati. Yang ada hanya pada dokter di atas dokter sinten Allah Subhanahu. Obatnya berbentuk dinut tauhid. Diterima, dilakoni, baru penyakit hati saya suwe lama kelamaan akan hilang, sembuh. Yang kedua, yang ketiga, menghidupkan orang mati. Artinya apa? Hati sampean kali kula khatamallahu ala qulubihim, hati yang mati di situ. Hati yang terkunci oleh niki hubud dunya. Hati yang terhalang oleh dinding yang amat tebal yang disebut barzah. Ini makanya kata orang Jawa, batang urip. Paribasan lho nggih. Batang urip. Menungso urip iku sejatine mati. Yang dimaksud sing mati hatinya. Maksudnya hatinya mati, di dalam hati kita terkubur oleh perkara-perkara yang berkenaan dengan tauhid. Wow. Akhirnya dari hati yang mati gak bisa sampai pada hidup. Laksana seperti wak tempe, wak tahu itu lho, Pak. Iya. Mau goreng diuyai jadi asin, mau goreng gak diuyai yo gak jadi asin. Beda dengan ikan yang di laut, diuyai koyo opo dengan air asin setiap detik bertahun-tahun tetap rasanya tidak asin. Artinya, Pak, hati yang mati ketika di dunia olehnya mati terkubur oleh syahwat dunia, terpengaruh. Akhirnya rohaniah kita terkuasai oleh gebyare dunia yang disetir hawa nafsu tadi. Tapi bagaimana hati yang hidup? Ya laksana seperti ikan yang hidup di lautan. Apapun kebiarin dunia nek hati iki urip, hati ini enggak mati, enggak terpengaruh, Pak. Masih diletakkan di tempat miskin, gak menjadikan terhalangnya hati pada Allah.
Walaupun diletakkan secara jasmani kaya, pangkat dan apapun, gebiarin dunia mewah, nggak menjadikan terpengaruh hati ini yang hidup akan menjadi mati. Nggak sampai hati iki terpengaruh dengan kebiarin dunia, tetap hati iku sekali Allah tetap Allah imani, karena jawabannya hati yang hidup. Ikan tadi yang ngono, mengapa nggak asin ikan di lautan? Karena ikannya hidup. Coba nek ikan mati, gak usah sak jam, 5 menit ae asin kabeh. Nah terus maksudnya menghidupkan orang yang mati apa? Hati yang asalnya mati itu dihidupkan dengan ilmu, amal, istiqomah. Ilmu ajaran dinut tauhid, amal prakteki kholwat, istiqomah terus menerus, akhirnya jadilah hati yang hidup. Oke, itulah mukjizat Allah. Siapa yang tanda-tanda seperti itu ada di dalam diri beliau, maka dialah sebagai penerus kanjeng Nabi. Makanya gak mudah orang beriman apa yang ku sampaikan. Estu Pak, saya ngalami sendiri 23 tahun saya menyerukan ini. Kebanyakan lari, boten lari moro lo yo, lari ngalih. Makanya jangan heran kalau pengajian tentang dinut tauhid penggemarnya itu mung sedidik. Coba kalau ngajinya itu babakan jobone iku, apalagi sopo sing pengen utangin ndang mari, sopo sing pengen sugih, urusan lho sing teko Pak mbok, apa maneh kiai ini wis kondang saalun-alun gak muat ya. Tapi teko keterangane mulih yo ilang, mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Senengane apa nggih guyon-guyonan ngoten. Mangkane jeneng tak guyoni lewat iki. Cek gak jenuh. Kula ya penak nyantai rokokan iso menikmati. Nggih, ada lagi monggo. Masih ada? Ibu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus ini mewakili suami saya mau nanya. Monggo. Suami saya itu kalau habis sholat kan suka tidur. Ngimpi Gus. Ngimpinya itu koyo-koyo mati ya Gus. Ngoten. Tapi saweruh-rohe dhewe. Nggih. Wong liya kira saweruh tapi sing weruh mung weruh sing iso weruh anake sing paling cilik tok. Nggih. Lah iki dheweke bingung nggih. Kok aku kok mati tapi ki aku reti kuwi ki rohku kuwi Bos. Ngaten nggih. Nggih. Matur suwun Gus. Nggih. Ketika saat si Salik berkholwat, dimasukkan Allah di dalam alam mukasyafah, itu bisa terjadi ketika saat sadar, itu bisa jadi terjadi ketika saat nggak sadar. Kalau nggak sadar, yang kusebut sebagai tidur terus muncul mimpi, itu adalah alam mukasyafah selagi masih berbahasa makhluk. Setiap apa jenengan mimpi, di situ pasti ada maksud Allah, arti tersendiri. Jadi nggak ada bedanya ketika jenengan masuk alam mukasyafah lewat tidur maupun tidak tidur, sama. Ketika jenengan khalwat dengan berbaring tapi nggak tidur, sadar posisi sampean belum tidur, sama artinya. Masuk di dalam alam mukasyafah. Apa yang diceritakan ibu tadi yang terjadi pada suami ngandung pengertian apa? Pertama, nek babakan mati berarti itu seruan Allah. Seruan apa? Seruan bahwasanya kita besok akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, wa anibu ila rabbikum,
Kembalilah lekas kau kepada Tuhanmu. Berarti apa? Kita diperintahkan Allah untuk selalu berzikir sirul asar dalam setiap aktivitas apapun semampunya. Mengapa di situ kok ya bisa melihat ruhnya sendiri atau anaknya yang terkecil? Ngeten nggih. Ngeten Pak Bu. Itu mengandung pengertian bahwasanya makrifat itu, bertemu itu, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku, itu namanya ahad. Artinya yang melihat Allah, yang merasakan mengimani Allah, ya sing diimani ya Allah. Jadi antara ruh, rasa, cahaya, hidup itu satu kesatuan. Artinya sudah tidak ada perbedaan. La farqa bainahum, tidak ada bedanya. Namanya ahad itu tunggal, tunggal itu enggak ada lain. Wah iki mangko wis sisuke dijaluk sisuke. Lagune Dani. Itu lagu Aku Ini. Nah itu ahad pilih ya. Itu nanti wis sisuke dijaluk kono. Jadi pertama adalah seruan lekaslah kita kembali kepada Allah. Yang kedua maknanya itu menegaskan bahwasannya kalau sudah dimusyahadah itu antara yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku, yaitu wujud yang sejati. Wujud yang sejati, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Bahasa Quran disebut innani ana, yaitulah ana. Yang dimaksud aku yaiku dimudahno akune Allah. Ngoten nggih? Ada lagi. Monggo. Oke. Monggo Pak E yang sebelah sana. Mic-nya di sana enggak ada. Ya di situ monggo. Mereka dereng mendapatkan mic ya. Ayo sing mendapatkan mohon monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula namine Abdul Hadi saking pojok akhirat. Pojok akhirat. Nggih menika daerah paling ler. Jadi enten kaitane nggih menika wau dan surat Yasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum dan mriku sing sepindah. Terus kados pundi hukumipun fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Jadi ten mriku termasuk neraka adalah tempatnya bagi orang yang sholat. Senajan ten mriku wonten keteranganen yurau, tergantung pada niatipun. Kados pundi menawi tiyang ten mriku sing tarku sholat. Sing kaping 3 nggih menika innad dina yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ten mriku sing nomor 3 ne. Sing nomor sekawan nggih menika ma'aso bakum min hasanatin fa min Allah wa ma'asobaka min hasanatin fa min nafsik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak iki jenenge Cristiano Ronaldo itu playune cepet. Pertama terkait surat Yasin, innama nahnu nuhyil maut wa naktubu ma qaddamu dan seterusnya.
ini mengandung pengertian bahwasanya kalau boleh saya katakan, jenengan iki lekaslah merasa menjadi patung. Sebab asalnya kita tidak ada, diadakan, asalnya kita mati, dihidupkan, terus dimatikan, nanti dihidupkan kembali. Berarti posisi kita dalam sisi hakikat adalah lekaslah kita menuju kesadaran penuh kalau kita sesungguhnya itu adalah patung makhluk ini. Artinya semua apa yang terjadi pada diri kita nggak boleh kita akui, harus kita sandarkan semua itu datangnya dari Allah. Yang pertama. Untuk yang kedua apa tadi? Lupa mboten kula catet. Mikir dibeto Pak. Mikir wis mlayu ah. Oh ya. Surat apa itu? Surat Wel ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bagaimana orang yang tarkus sholah? Iki Pak, saya mandangnya itu dua sudut pandang jawaban ini. Sahun di situ, lalai di situ, maksudnya kacamata syariat itu gini. Ketika waktu itu sudah datang, contoh waktu duhur datang, oleh karena kita repot urusan ini urusan ngunu, nengati dibisi ingko ae dhisik, rekno marikan dulu, selesaikan sudahi dulu pekerjaanmu. Oke, kita menganut bisikan dalam hati, kita selesaikan pekerjaan kita atau perbuatan itu sampai habis waktu. Ini yang dimaksud lalai di situ miturut kacamata syariat. Akhirnya duhure hilang, duhurnya hilang. Tapi kalau saya memandang dari kacamata hakikat malah lebih ke dalam lagi. Walaupun kau sudah melakukan duhur tepat waktu, tapi hatimu lalai dari Allah. Artinya lalai, nggak sadar kalau berdirimu, rukukmu, sujudmu, dudukmu itu hanya karena Allah yang menggerakkan. Akhirnya hati kita sadare iku rumongso diri kita yang bisa melakukan. Ujung-ujungnya kita akan mengakui sholat itu sholat kita. Ini lalai. Inilah yang dimaksud sahun. Sehingga apa imbasnya? Mutu akibat jenengan sholat seperti itu nggak ada, membekas dalam hati, nggak ada. Ini maksudnya sahun. Jadi yang maksudnya lalai di situ hati, bukan jasmani. Hati kita. Ketika saat sholat hati kita lalai pada Allah yang menggerakkan di situ. Apalagi di luar aktivitas tambah muda nemen. Karena kita belum masuk di dalam dinut tauhid, Bapak Ibu. Udah. Pertanyaan di situ, bagaimana mereka yang tarkus sholat? Apa sih maknanya tarkus sholat itu? Tarku meninggalkan sholat ing sholat. Aku yakin pertanyaan Bapak itu tadi adalah tarkus sholat
fi waktiha, di dalam waktu yang wajibkan. Meninggalkan sholat 5 waktu itu lho sing dimaksud mesti ngonten. Nyun sewu, kalau yang dimaksud meninggalkan secara fisik sholat 5 waktu, terus diri jenengan ini maksudnya gak ngaku-ngaku kalau diri jenengan, dikarenakan posisi sampean itu ada di majdubun, ya nggak bisa dihukumi, Pak. Nggak bisa dihukumi. Bagaimana jenengan iku bisa menghukumi wong gendeng? Orang gendeng lah nggak bisa dihukumi toh. Majdub itu mboten saged. Tapi wajib orang makrifat itu meninggalkan sholat itu wajib. Maksudnya wajib gimana? Meninggalkan ngaku-ngaku dirinya yang sholat itu loh, wajib, bukan sholateku yang bukan. Meninggalkan ngaku-ngaku kalau dirinya yang sholat itu wajib bagi orang-orang yang sudah makrifat dateng Gusti. Paham mboten jenengan? Oke, engko tafsirane engko gak paham, wis gak usah nang masjid. Keliru sampean. Wajib ninggalno ngaku-ngaku kalau dirinya yang sholat, walaupun jasmaniye iku nglakoni sholat. Lho ngoten lho. Wong makrifat iku ana loro, ana sing wasilun, ana sing majdubun. Sing majdubun ya mesti secara fisik tinggalkan. Tapi bagaimana kita bisa menghukumi? Syariat tidak bisa menghukumi. Kalau dia salah nggak bisa. Kecuali wasilun. Lah beda mana? Nek wasilun gak mungkin dia itu tinggalkan. Gak mungkin secara fisik tinggalkan. Gak cuman secara rohaniah dia tinggalkan. Gak ngaku kalau dirinya yang melaku. Paham ya? Oke, itu sing nomor 2. Sing nomor 3 aku lali. Nopo? Sampai 4 kok prasaku mau dia. Monggo Pak. Sing tanya yo lali. Oh sampean eling-eling Pak. Inna dina yuridu bikumul yusra. Inna dina yuridu bikumul yusra. Yuridu bikumul yusra. Nggih, terus wala yuridu bikumul usra. Ngoten nggih, sampun nggih. Wong sugih iku asale nggih melarat. Oleh isok sugih soro dhisik. Ngabut gawe. Gak ngerti isuk, gak ngerti awan, gak ngerti bengi, ndas digawe dengkul digawe ndas. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Jadi perkara sing penak datangnya itu tidak bim salabim. Niki kinayah tasian. Iki si isaroh. Tekone sugih iku yo dilewati soro dhisik. Jenengan ingin sampai nuju kebenaran hati yang hakiki, enak-enak wong do turu jenengan melek berangkat nang tirta ngaji, enak-enak sing liya ning omah kelon ambek bojone kemanten anyar berangkat ngaji. Sorok hanya satu untuk mendapatkan satu kefahaman. Dengan kefahaman itu untuk bisa laku dengan benar. Kalau sudah laku dengan benar untuk menuju ke istiqoman wusul datang Allah. Sorok. Sesungguhnya agama yang dianggap asing, yaitu itu. Nanti juga perkara yang dianggap asing inilah, mohon maaf, kebenaran di mata Allah. Dino tauhid itu dianggap asing, Pak.
pelajaran asing. Padahal munculnya syariat itu dari hakikat. Munculnya Muhammad itu dari Nur Muhammad. Munculnya jasad itu dari ruh. Coba Bopo biung ungkrep, ora enek Nur Muhammad, ora enek roy, dadi ya wujud dohir, ora dadi. Mana keindahan? Ada kurungan manuk tapi gak ono manuke, yo gak ngoceh, gak ketemu. Mohon maaf datangnya memang seperti asing, Pak, tapi itulah yang mahal. Nyun sewu, agama yang diridhoi di sisi Allah, di sisi Allah adalah agama Islam yang mana? Inilah yang kumaksud, al-Islam adalah pasrah diri Anda pada Tuhanmu. Itulah sesungguhnya. Wa aslimu lahu. Siapa yang bisa pasrah terhadap Tuhannya, itulah Islam yang sempurna. Lah, pasrah itu jalannya lewat dinut tauhid. Mendidik hati sampean untuk mengesahkan pada Allah. Jadi untuk mencapai keislaman yang kafah, untuk kita mendapatkan sesuatu yang di mata Allah itu benar, dilewati kita lewat proses di mana kita jatuh bangun. Cara Nabi Adam isok ketemu Gusti Allah, bingung dhisik, ketemu lentang jari Gusti Allah, bingung. Terus lentangi gak ono bulane gak ono matahari, wis kebingungan. Masa-masa bingung koyok ngeten iki terjadi pada setiap diri kita sebagai manusia. Artinya belum ketemu Allah yang sebenarnya. Tapi ketika saat ini wajah tu wajia, jenengan masuk dalam kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa diganggu gugat dari segi manapun, disalahkan dari segi manapun tidak bisa, maka disitulah jenengan itu yang disebut sebagai orang yang sudah tahu, sudah bertemu. Sama jenengan kesini ada yang sudah tahu tempatnya, ada yang tidak. Yang belum tadi nggak bingung sih ya, di mana ya alamatnya ini. Saya bingung, tapi bagi mereka yang sudah sering ke sini, nggak ada kebingungan walaupun belum nyampe di sini. Tapi ketika saat bingung sampean ikut sampean, alami terus menerus, maka jatuhlah kalau sudah di sini nggak ada bingung. Boleh ketemu bidua, ngoten nggih. Wis, niku Pak nggih, dadi agama yang diasingkan ini oleh umat manusia pada umumnya, itu akan muncul kebenaran. Itulah dinut tauhid. Ye. Terus ada yang keempat tadi, yang apa? Halo. Perasaku 4. Oh ya, wis nanti diselingi yang lainnya. Barangkali ada. Terima kasih Pak Kiai atas wekdalipun. Nggih. Niki enten pertanyaan titipan Pak Kiai. Nggih. Piyambakipun badhe nyampeaken kadose boten saged, boten penak. Nggih. Nggih, monggo. Pengalaman kula pribadi utawi kebanyakan tiang dalam melaksanakan sholat itu seperti yang diajarkan ketika kita masih TK, pelajaran di MI. Nah itu ya
yang selama ini sudah kita laksanakan. Ada bedakah di antara kalangan ahli ma'rifat dengan ahli hakikat, dan itu yang kita lakukan sholat itu apakah itu termasuk ahli syariat atau apa, itu kita juga tidak tahu. Yang jelas ada bedakah dalam pelaksanaan sholat antara ahlu syariat, ahlul ma'rifat dan ahlu hakikat. Kemudian setelah kita masuk di kalangan, katakanlah kita sudah biat kepada Hadratus Syekh Kiai Muhlason niki, apakah masih perlu syariat itu ada atau bisa masih dilaksanakan? Niku matur nuwun. Oh, sing kaping 3 tiang tugas tukang parkir. Tentu resiko tanggung jawab njogo mobil atau njogo kendaraannya tentu yang diutamakan. Kalau toh itu harus meninggalkan sholat, bolehkah atau bagaimana cara niate ninggal sholat bagi orang-orang yang profesinya tukang parkir? Matur suwun. Sampun. Apakah ada perbedaan sholatnya orang syariat, hakikat, makrifat? Kalau secara fisik itu enggak ada perbedaan. Yang berbeda itu secara ruhaniah. Ini yang beda. Ingat, manusia itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Sekali lagi, manusia disebut manusia itu tidak hanya jasmani tetapi juga rohani. Berkenaan dengan masalah sholat, Allah sudah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238 terkait sholatnya orang syariat, orang hakikat dan makrifat. Hafidhu dong reksa sira kabeh jagalah alas sholawati ay al maktubah, sholat 5 waktu. Berarti maksudnya sholat 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini dilakukan jasmani. Baik orang syariat, orang torikoh, orang hakikat, makrifat, sing wasilun memang secara fisik nggak ada perbedaan. Kalau duhur papat ya papat, kalau asar papat ya asar papat ya papat, hitungan jasmani. Berhubung pertanyaannya apakah ada perbedaan, ada dari sisi ruhaniah. Wis diakoni opo enggak, jujur opo munafik kita ketika kita masih ada di kondisi kelas syariah, siapapun kita, ruhaniah kita itu tidak menghadap terhadap Allah, nggak bisa, karena terbelenggu oleh nafsu, akhirnya gak bisa menghadiri panggilan Allah untuk bertemu Allah. Sama saya ada di Mojokerto, saya dirantai oleh Pak Lurah, gak bisa hari ini ke Pekalongan, gak bisa selama belum dilepas rantainya. Makanya jangan heran kita itu selalu ingat apa kebiasaan kita.
Kebiasaan kita ya tatkala ngutangi duit mana ya eling mana bahkan saeling putune bisa. Seperti itulah kita. Kalau ini ditarik ning hakikat, nyun sewu, salate orang hakikat. Diteruskan Pak ayat itu. Hafidu ala sholawah. Yang kedua wassolatil wusta. Kita tidak sadar, Pak, ada wassolatil wusta, sholat yang dilakukan ruhaniyah. Inilah yang dimaksud ilmu sejati itu sholat daim. Keterangan di situ sholat daim itu 24 jam sedina suwengi. Tidak melihat aktivitas jasmani, rohani. Kalau yang dimaksud orang hakikat belum makrifat, itu duduknya di muraqabah, masih ada dua. Ketika saat dia itu sholat, ruhaniyahnya itu masih merasa dirinya olehnya bisa berdiri rukuk sujud, itu karena ada Allah yang menggerakkan, mendirikan, merukukkan, mensujudkan. Masih ada dua, ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Iki orang hakikat yang masih ada di muraqabah, belum di makrifat. Hakikat itu apa sih tujuan? Laksana sampai dari rumah, syariat sampai apa? Tumpaan syariat sepeda. Torikohnya apa? Jalan, daratan, aspal. Tujuannya apa? Hakikatnya apa tujuan? Ngaji. Iki sudah paham, tapi belum nyampe di sini. Sudah benar tujuannya, tapi belum ketemu. Masih ada dua. Kita yang merasa mengimani dan Allah yang kita imani. Kita yang digerakkan, Allah yang menggerakkan. Muraqabah. Dan ini prosesnya, Pak. Memang prosesnya. Sedangkan sholatnya ahli makrifat sudah sampai di sini, bagaimana? Beda lagi. Waktu sholat, keakuan diri yang digerakkan sudah tidak ada. Keakuan yang menggerakkan yaitu Allah sudah tidak ada. Yang ada adalah innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku itu adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku. Wa aqimis sholah, tegakkanlah sholah, lidzikri semata-mata untuk ingat padaku. Berarti munculnya orang yang makrifat waktu sholat, hatinya akunya Allah. Beda. Yang membedakan itu ruhaniyah, Pak. Kalau jasmaniyah sama. Tapi perlu diingat, orang yang hakikat saat berjalan di muraqabah menuju musyahadah makrifat, terkadang dohiri sholate ya keliru kabeh. Duhur 4 dadi 10. Artinya kita lupa tentang hitungan rokaat. Karena asyiknya Anda bermuhadasah, berbicara dengan Allah, akhirnya lalai hitungan rokaat. Jangan heran, tapi umpama ngoten aku pesen mung situ, ojo dadi imam. Nek nang masjid musola jangan jadi imam. Nanti sing bingung iku makmume. Subhanallah, balak-balik.
makmume ngoten. Lah sampean kadung asyik dengan Allah, wis ibu kita dia makmum babalah 10 awakmu dewi ngoten. Lu jangan heran apakah ini salah, enggak, iki proses jenengan memang enggak apa-apa. Gon. Inilah wassolatil wusta, salat yang ada kaitannya dengan roh jenengan. Salatil ruh iku 24 jam. Urusan aktivitas jasad iki apapun monggo terserah, tapi ruhannya sampean iku di situ. Ini wajah tuwaj hiya, inilah Pak yang disebut salat daim. Illal musallin alladzinahum fi salatihim dangimun, salat sing langgeng. Ya iki ini hanya bisa dilakukan dan terjadi pada ruhaniah seseorang yang seseorang itu sudah sampai pada tingkatan makrifat ini. Jadi waktu nising ya salat ruhaniyah, ngombe ya ruhaniyah salat. Jelasno ruhaniyah, ojo ngomong ngene, aku masih nising ya salat. Wah, orang yang syariat kita itu gak paham. Sebab definisi sholat miturut syariat awalu takbir wa akhiru salam. Bisalam, diawali takbir dipungkasi salam. Lah sholat secara ruhaniyah apa? Ya ini anibudullaha wajtanibut taghut. Bentuk ini wajah tu wajiyah ada di sini. Wes, selanjutnya perlukah orang yang seperti itu tinggalkan syariat? Si jenengan selagi ning dunyo si butuh mangan enggak? Lah mangan itu syariat. Ngombe iku ngelmu ngombe iku syariat. Lah nama makan, nama minum, nama aktivitas apapun, mulai sholat atau apapun, iku nama itu toriko. Lah hakikatnya tujuanmu mangan lapo, tujuanmu ngombe lapo. Beda wong syariat dengan wong makrifat beda. Wong syariat mangan yo ngilangi dahak, ngombe mangan ngilangi dahaga kuali, mangan ngilangi lapar, ngombe ngilangi nyambut gawe golek nah. Beda wong ahli makrifat beda. Apa? Liyak budun, hanya menyembah. Iku bahasanya ruhaniyah. Hakikatnya tujuannya adalah bertemu Allah. Lah Allah di situ. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, disitulah ada wajah Allah. Artinya apapun aktivitas yang terjadi pada dirimu, di situ ada Allah. Lah ahli makrifat iku madhep nang Allah. Akhirnya nggak ada unsur duniawiyah di situ secara rohaniyah. Ikulah wassolatil wusta. Akhirnya terusnya wakumu, tegakkan lillahi karena Allah, qanitin khali khusuk. Lakukan ini dengan khusyuk, dengan lakukan terus menerus istiqomah hal ini dengan khusyuk. Lah ini bisa dilakukan apabila rohaniyahmu yo ikut salat. Pertanyaannya, apakah perlu ninggal syariat? Nek sing dimaksud syariat ini ruhaniyah tinggalkan wajib, karena ruhaniyah harus lepas dari syariat. Nek jasmaniyah enggak iso, sebab ruhaniyah jenengan sudah lepas dari kurungan, ketemu dengan Allah.
nek jasmania mboten saged, tidak bisa. Lah makan iku ya syariat, minum ya syariat, kerja ya syariat. Berhubung jenengan sistem wasilun, tarku syariah iku batesi ono ruhaniyah jenengan. Harus tinggalkan togut niki, wastanibu togut. Karena Anda sudah terlepas dari togut, ketemu Allah. Contoh tak kasih tahu paribasane, jenengan tadi syariati kesini sepedahan, ya toh? Torikoi jalan, hakikatnya tujuannya jenengan ngaji. Kalau sudah sampai di sini, ini makrifat. Syariatmu mang nanti sepedai mosok melebur ini lah mboten toh, diparkir. Itu artinya ruhaniyahmu itu kalau yang dimaksud tinggal syariat wajib, karena sudah di makrifat wajib. Kalau jasmaniyahmu mohon maaf gak bisa. Karena apa? Karena jasmaniamu masih ada tanggungan kewajiban di dunia. Ada kewajiban di dunia. Jenengan apalagi yang sudah nikah punya anak, namanya syariat nyambut gawe wajib. Beda Pak kalau kita sistemnya sistem majdubun pada Allah. Nah ini sebab kita masuk di dalam zona wong gila. Ninggalno mergawe ini kerjanya, meninggalkan anak dan istri. Kalau orang yang seperti ini sudah tinggalkan, manakala istrinya dicocok disosor bebek, ya gak ono muring-muring. Enggak ada muring-muring karena dia gila, paham nggih? Kalau jenengan ngomongin majadubun, nek istrimu, suamimu ditotol apa dicocok petek kok sik muring-muring, gak pantes ana majadubun, paham maksud kula? Jadi kalau di majadubun itu di situ, Pak. Istri itu disosor banyak, saking gede nih, katut banyak, akhirnya streaming minggat. Kuwi yo gak susah, malah matur suwun gak ngingoni. Nah, jenengan di PHK yo gitu gak susah, malah matur suwun. Nah, jenenge wong gila lho Pak. Wong kesadaran akal tidak difungsikan Allah tentang dunia, apalagi kesadaran ruhania terhadap dunia, lepas wis. Laksana seperti orang tidur, wis lali saya itu pakai baju apa ya wis lali. Orang tidur lho Pak, orang tidur dikasih apa-apa lah nggak mau, nggak dimakan. Pak D iki ono rawon, ya gak dimakan karena orang coba kasihkan yang nggak tidur. Bapak Ibu, jadi di sini melihat ya. Jadi saya sendiri itu memberikan sistem wasilun secara ruhaniyah, hatimu wajib tinggalkan selain Allah, tapi secara jasmaniyah tidak bisa. Yang kedua, tinggalkan syariat. Tukang parkir saking sibuke akhirnya meninggalkan sholat. Yang dimaksud sholat ini secara syariat atau secara hakikat? Ini jawabannya ada dua. Sekarang kita bahas secara syariat dulu. Tukang parkir dia itu waktu duhur saking sibuk-sibuknya, akhirnya dia meninggalkan duhuri. Terus bagaimana ini? Nah gitu toh. Ya tinggal jawabnya dari mana saya. Kalau jawaban saya, kalau secara hakikat, kalau secara syariat tetap salah. Syariat loh nih.
Karena itu hafidu ala sholawah, wajib itu dilakukan. Bila mana Anda ini posisinya ada di wasilun. Tatkala saya tarik dari sisi hakikat, sholat iki maksudnya apa? Hakikat berarti ruhaniyah, berarti tidak dikawiti dikawiti takbir, dipungkasi salam, ndak. Jatuhnya ruhaniyah pada Allah. Ini wajah tuas. Ya, jikalau tukang parkir itu ruhaniyahnya itu mohon maaf, dia itu selalu menghadapkan wajah ruhaniyah pada Allah di dalam pekerjaan parkir itu, sehingga dia sudah tidak mengakui dirinya yang melakukan, tetapi akunya Allah. Beda lagi niki pembahasannya, Pak. Tidak bisa kita salahkan ketika dia tinggalkan sholat, karena dia itu posisi dalam keadaan majdub. Tidak bisa kita salahkan, kecuali dia posisi di situ keadaan wasil. Wasil itu adalah baik ruhaniyah ataupun jasmaniyah. Secara ruhaniyah dilalaikan dari selain Allah, tapi akal ini masih sambung dengan urusan duniawiyah. Beda, mesti dheweke akan melakukan sholat secara syariat. Ruhaniyah apalagi dia terus melakukan sholat secara hakikat. Tergantung kita pada saat itu, si tukang parkir dijadabkan, dimajdubkan Allah atau diwasilkan Allah pada saat itu. Tinggal posisinya dia. Bisa jadi sekarang dimajdubkan, nanti asar wasilunkan. Itu urusan Allah. Bisa jadi hal itu terjadi seperti itu. Jadi majdub itu tidak hanya 24 jam. Kadang dimajdubno, kadang diwasilno. Lihat posisi jenengan. Tanda kalau sampai diwasilunkan, akal sampai iki masih bisa berfungsi dengan urusan-urusan selain Gusti, tapi hati tidak bisa. Hati hanya illa liya'budun. Hati hanya ini wajah tuaj wajia, selalu mengarahkan hatinya pada hidup di dalam maupun di luar dirinya. Berarti tarkus sholah anggene ing miturut wong tukang parkir itu di mana? Kalau diletakkan di majdub nggak bisa kita salahkan. Kalau diletakkan wasilun pasti dia juga akan melakukan. Nggak mungkin dia itu menjalankan. Nggak mungkin dia tinggalkan. Sekalipun mohon maaf hanya lihurmatil waktu, ya, oleh karena memang dia itu menunggu parkir tanggung jawabnya gede, dihormatil waktu dia lakukan. Dihormatil waktu itu sakit sampai melaku. Aku niat sholat duhur dihormati waktu lillahi ta'ala. Jadi sampai melaku mau coba TK. Betul apa-apa. Karena menjaga tanggung jawab. Ada lagi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nama saya Anton Gus, dari Tangkil Tengah, Kedunguni, Pekalongan Gus. Yang mau saya tanyakan, gimana caranya mengubur keakuan diri di bumi humul Gus? Sebab yang saya alami waktu khalwat kayak masih susah gitu Gus, dalam khalwat khusus. Tetapi kalau dalam umum agak lumayan mudah gitu Gus. Gimana Gus caranya biar gampang gitu Gus? Mohon petunjuknya Gus. Sebetulnya itu sama Pak. Untuk mengubur di bumi humul, keakuan kita itu sebetulnya antara di tengah umum dan di tengah khusus itu sebetulnya sistemnya sama. Cuman memang terkadang oleh karena di khusus itu berhadapan dengan ujian di
dalam alam mukasafah itu seakan-akan itu susah. Yang kedua, kita masih terjerat merasa keakuan kita yang berkholwat atau berzikir. Lah, untuk memudahkan caranya bagaimana untuk memendam mengubur di bumi humul keakuan kita, itu hanya dengan cara ketika saat jenengan kholwat, walaupun berzikir sirul asro di su'aul basiroh biar lekas ke ainul basiroh, langsung aja jangan pernah ada rasa keakuan kita yang melakukan. Langsung aja keakuan Allah dalam dirimu hidup yang melakukan, tapi iku gak kena dipeksa. Nanti dengan sendirinya akan muncul setelah dengan sendirinya keakuan jenengan iku hilang. Pertanyaannya, yang menghilangkan keakuan diri kita siapa? Allah sendiri. Yang memunculkan keakuan Allah itu siapa? Allah sendiri. Berarti mengalirlah seperti air, kemana itu mengalir. Jadi apa namanya? Sumeleh wa aslimulahu. Berarti wis pasrah. Bah saya itu dijadikan undi-undi, dijadikan jemblem, wis apa kata yang membikin, gitu aja. Kalau kita bicara proses ilmu gini, Pak, yo lekas dalam hatimu, jangan kau akui kalau kau yang kholwat, kalau kau yang berzikir. Nah terus ya wis langsung aja hidup dalam dirimu yang melakukan, itulah Allah sebetulnya. Ya udah, itu bahasa ilmu. Ketika dipraktekno wis pasrah. Pasrah pun jenengan pasrah, wis terserah. Ketika praktek lo ya isine mung pasrah. Ketika ilmu ya itu tadi, tapi ketika laku pasrah pun. Itu cara spesifik ketika Anda pingin mengubur di bumi humul. Nah, jikalau yang dimaksud maksud bumi humul itu andai kata biar coro ruhaniah sampai subur, maksudnya di pendem bumi humul duduk keakuan kita apa? Ketajalian Anda akok nonang Allah, apapun yang terjadi pada diri jenengan akukan terhadap akunya hidup sing jeru, berarti nanti munculnya subur hidup itu. Ini kalau yang dimaksud bumi humul di situ adalah keakuannya Allah, berarti sampai kudu lebih besar mendatangkan apa? Gerakan utawa tekanan akune Allah kudu lebih dibesarkan. Kalau jenengan membesarkan volume keakuan Allah dari dirimu, berarti bisa saya katakan keakuannya Allah kau pendem di bumi humul, berarti subure hidup dalam hatimu akune Allah semakin melebar, berarti makrifatnya semakin luas. Begitu. Oke, ada lagi? Sampun? Masih ada? Cukup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang kita dapatkan dari Allah baik secara Al-Quran maupun syair-syair tadi, hati kita harus beriman dengan benar kalau itu datangnya dari Allah. Jikalau hati ini sudah
beriman kalau datangnya dari Allah, pasti ilmu itu akan membuahkan hasil menjadi ilmu yang bermanfaat. Jikalau ini jenengan amalkan, mesti akan ngeloberi terhadap keluarga, meloberi terhadap anak putu kita atas kemanfaatannya, akan kebenarannya, atau atas kebarokahannya ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dawuh-dawuh wejangan dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosid dari Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan kita semua bisa mengambil manfaatnya dan bisa kita melakukannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian dari saya sebagai pengantar acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.